Bayangkan sebuah teks kuno yang hilang selama berabad-abad ditemukan kembali di sebuah perpustakaan tersembunyi dan mengungkap sesuatu yang mengejutkan. Nama Muhammad disebutkan dalam Injil yang seharusnya berasal dari zaman Yesus. Penemuan ini mengundang perdebatan sengit, membuka lembaran baru dalam sejarah agama, dan mempertemukan dua dunia yang tampaknya tidak terhubung. Mungkin sebagian dari kita yang beragama Islam pernah mendengar nama Barnabas. Nama ini memang jarang dibahas, tapi cukup dikenal di kalangan penganut agama Nasrani. Barnabas adalah salah satu murid dari Yesus, atau yang dalam Islam dikenal sebagai Nabi Isa alaihi salam. Namun tidak banyak yang tahu bahwa dalam Injil yang ditulis oleh Barnabas sendiri terdapat sejumlah hal yang sangat menarik dan berbeda dari ajaran Kristen pada umumnya. Barnabas menuliskan sendiri sebuah Injil yang kemudian dikenal dengan nama Injil Barnabas. Kitab ini disebut-sebut sebagai catatan langsung dari ajaran Yesus yang sangat dekat dengan ajaran Tauhid. Dalam Injil ini Yesus secara terang-terangan menyebutkan akan datangnya seorang nabi terakhir yang menjadi penutup para nabi dan rasul. Nabi itu bernama Muhammad. Barnabas sendiri bukanlah sosok biasa. Ia lahir di sebuah wilayah yang bernama Siprus. Nama aslinya adalah Yusuf. Ia berasal dari suku Lewi, salah satu suku dalam kaum Yahudi. Sejak kecil ia dikenal sebagai orang yang jujur, cerdas, dan memiliki sikap yang lembut. Karena sifat-sifatnya yang menyenangkan dan bijak, orang-orang memanggilnya dengan nama Barnabas yang memiliki arti sang penghibur. Dalam bahasa Aram, nama itu juga bisa diartikan sebagai putra dari nabi. Barnabas adalah salah satu tokoh penting dalam penyebaran ajaran Yesus di masa awal kekristenan. Ia ikut menyebarkan Injil ke berbagai daerah, dan dalam catatan sejarah, ia pernah berdakwah bersama Paulus, yang juga dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan agama Kristen. Namun hubungan Barnabas dan Paulus tidak berjalan baik selamanya. Seiring waktu, mereka mulai berbeda pendapat, terutama dalam hal keyakinan mengenai Yesus. Paulus mulai mengajarkan bahwa Yesus adalah anak Tuhan. Ia juga menghapuskan beberapa tradisi penting dalam agama Yahudi, seperti kewajiban sunat dan memperbolehkan makan daging yang sebelumnya diharamkan. Bagi Barnabas, hal ini tidak sesuai dengan ajaran Yesus yang sebenarnya. Karena perbedaan tersebut, Barnabas memutuskan untuk berpisah dari Paulus dan melanjutkan dakwahnya sendiri. Ia percaya bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus adalah ajaran Tauhid, yaitu menyembah hanya kepada satu Tuhan dan tidak menyekutukannya. Dalam Injil yang ia tulis, Barnabas mencatat banyak sekali perkataan Yesus yang tidak sesuai dengan doktrin Trinitas yang kini dianut oleh kebanyakan umat Kristen. Barnabas kemudian mengembara ke berbagai tempat, dari Damaskus hingga ke wilayah Sinai, menyebarkan ajaran yang diyakininya sebagai kebenaran. Ia terus membawa Injil tulisannya dan menyampaikan pesan-pesan dari Yesus yang asli, tanpa tambahan atau perubahan dari pihak lain. Yang menarik, Injil Barnabas ditemukan kembali di atas jenazah Barnabas sendiri di Pulau Siprus pada sekitar tahun 478 Masehi, tepatnya pada masa pemerintahan Maharaja Zeno. Kitab ini kembali menjadi perhatian karena isinya sangat bertentangan dengan Injil-Injil resmi yang diakui gereja. Tidak lama setelah penemuan itu, gereja barat dengan tegas menyatakan bahwa Injil Barnabas adalah kitab terlarang. Paus Innocent yang pertama dan juga Paus Gelasius mengeluarkan dekret yang menyebutkan bahwa Injil Barnabas sebagai kitab sesat dan melarang peredarannya. Sejak saat itu, Injil ini pun disembunyikan, dijauhkan dari umat, dan tidak dibahas secara terbuka. Selama berabad-abad, Injil Barnabas seolah hilang dari sejarah. Namun pada abad pertengahan, naskah ini muncul kembali. Salah satu versi terjemahannya dalam bahasa Italia ditemukan di perpustakaan pribadi Paus Sixtus yang kelima. Naskah itu diketahui dipegang oleh seorang pastor bernama Framelio. Dari salinan itulah Injil Barnabas diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk Arab, Spanyol, dan Inggris. Salah satu penerjemah yang terkenal adalah Dr. Khalil Sadah, seorang Kristen Arab yang menerjemahkan dengan sangat hati-hati, bahkan sering menggunakan terjemahan harfiah untuk menjaga keaslian teks. Dari hasil terjemahan tersebut banyak ditemukan kalimat-kalimat Yesus yang menunjukkan bahwa ia hanyalah seorang nabi, bukan Tuhan, dan bahwa akan datang seorang utusan terakhir bernama Muhammad. Penemuan yang lebih menghebohkan terjadi pada tahun 2012,
Dalam sebuah razia oleh polisi Turki terhadap kasus penyelundupan barang antik, mereka menemukan sebuah kitab kuno di dalam lemari besi gereja yang sudah lama tidak dibuka. Kitab itu ternyata adalah Injil Barnabas yang ditulis dengan tangan dan menggunakan tinta emas. Setelah diuji menggunakan metode karbon, usia naskah itu diperkirakan sekitar 1500 tahun. Penemuan ini langsung menarik perhatian banyak pihak, termasuk Vatikan. Namun permintaan Vatikan untuk mempelajari langsung naskah tersebut ditolak oleh pemerintah Turki karena kekhawatiran akan hilangnya kitab ini dari publik, sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya pada versi bahasa Spanyol yang kini belum ditemukan kembali. Setelah mengetahui siapa sebenarnya Barnabas dan bagaimana perjalanan hidupnya, kini kita masuk ke bagian yang lebih penting, yaitu isi dari Injil Barnabas. Kitab ini berisi banyak hal yang sangat berbeda dari Injil yang dikenal oleh umat Kristen saat ini. Salah satu perbedaan paling mencolok adalah bagaimana Injil ini dengan jelas menyebutkan tentang kedatangan Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Dalam bab 39 tertulis bahwa Yesus bersabda, "Terpujilah nama Tuhan yang Maha Kudus, karena Dia tidak memberikan kita satu kata pun tentang yang tidak benar. Aku katakan padamu bahwa nama Sang Mesias adalah Muhammad, dan bahwa Dia akan datang setelahku." Kalimat ini sangat jelas. Yesus sendiri, menurut Injil Barnabas, mengaku bahwa bukan dirinya yang akan menjadi penebus umat manusia, melainkan akan datang nabi lain setelahnya yang membawa kebenaran. Masih di bab yang sama, dilanjutkan juga bahwa Nabi Adam pernah melihat tulisan cahaya di langit bertuliskan nama Muhammad. Ketika Adam bertanya kepada Tuhan, siapa itu Muhammad? Tuhan menjawab bahwa Muhammad adalah nabi pilihannya yang akan menjadi penutup semua nabi. Ini menunjukkan bahwa penyebutan nama Nabi Muhammad bukan hanya berasal dari Yesus, tapi juga merupakan bagian dari rencana besar Allah sejak awal penciptaan manusia. Hal lain yang membedakan Injil Barnabas dengan Injil kanonik adalah cerita tentang penyaliban Yesus. Dalam Injil Barnabas, diceritakan bahwa Yesus itu tidak disalib. Sebaliknya, ia diangkat ke langit oleh Allah dan orang yang disalib bukanlah dirinya. Ini pun sesuai dengan ajaran dalam Al-Quran, surah An-Nisa, ayat 157, yang menyatakan bahwa orang-orang Yahudi tidak membunuh dan tidak menyalib Yesus, tetapi yang diserupakan bagi mereka. Pada bab 112, Yesus memberitahu Barnabas bahwa dirinya akan diangkat ke langit dan orang lain akan diserupakan dengan dirinya untuk disalib. Ia juga berpesan bahwa nanti akan datang seorang Rasul Allah yang suci, dan ia menegaskan bahwa Rasul itu adalah Muhammad. Ia bahkan meminta murid-muridnya untuk percaya dan mengikuti Rasul itu ketika ia datang. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa dirinya adalah Tuhan, apalagi anak Tuhan. Dalam Injil Barnabas, Yesus sangat tegas menyatakan bahwa dirinya hanyalah seorang hamba Allah yang diutus untuk membimbing Bani Israel. Ia berkali-kali menyebut bahwa menyembah manusia adalah kesalahan besar dan bahwa hanya Allah lah yang layak disembah. Perbedaan ini menjadi penyebab utama mengapa Injil Barnabas ditolak oleh gereja. Isinya bertentangan dengan ajaran Trinitas yang menyebut bahwa Tuhan sendiri terdiri dari 3 oknum, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sementara dalam Injil Barnabas, ajaran yang dibawa Yesus sangatlah murni dan lurus, bahwa Tuhan itu satu, tidak beranak, dan tidak diperanakan. Dalam beberapa bab selanjutnya, nama Nabi Muhammad kembali disebutkan. Di bab 136, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Allah akan mengutus Nabi Agung yang akan membawa keselamatan bagi seluruh dunia. Dalam bab 163 dan 220 disebutkan kembali tentang ciri-ciri Nabi tersebut yang sesuai dengan sosok Nabi Muhammad. Yesus menggambarkan Muhammad sebagai Nabi yang diberkati, yang siapapun yang menghormatinya akan diberkati pula, dan siapapun yang menentangnya akan berada dalam kesesatan. Bahkan disebutkan bahwa seluruh nabi sebelumnya, termasuk Musa dan Daud, telah memberikan kabar tentang kedatangan nabi akhir zaman ini. Injil Barnabas juga menolak dengan tegas ajaran bahwa darah manusia bisa menjadi alat penghapus dosa. Dalam Injil ini, Yesus menjelaskan bahwa Allah tidak pernah meminta pengorbanan darah manusia untuk menebus dosa. Yang diajarkan adalah taubat, berbuat baik, dan menaati hukum Tuhan. Ajaran ini sangatlah sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Islam, di mana setiap manusia bertanggung jawab atas dosanya sendiri dan tidak dibebaskan dari dosa oleh pengorbanan orang lain.
Karena isi Injil Barnabas sangatlah berbeda dan berpotensi mengguncang keyakinan Kristen Barat, kitab ini sengaja disembunyikan dan dilarang beredar selama berabad-abad. Namun sebagian kecil dari naskah ini berhasil diselamatkan dan disalin, kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Versi-versi terjemahan ini kemudian menjadi sumber penting untuk melihat sisi lain dari ajaran Yesus. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Barnabas dan Paulus adalah dua tokoh yang sangat berpengaruh dalam penyebaran Injil pada abad pertama. Namun meskipun mereka berdua memiliki tujuan yang sama, yaitu menyebarkan ajaran Yesus, mereka akhirnya berpisah karena perbedaan pendapat yang cukup mendalam mengenai ajaran tentang Yesus dan teologi yang berkembang saat itu. Barnabas dikenal sebagai seorang murid yang sangat dekat dengan Yesus. Ia mengemban tugas untuk menyebarkan ajaran yang sesuai dengan pemahaman Yesus yang sangat dekat dengan ajaran Tauhid, yaitu menyembah hanya kepada Tuhan yang Maha Esa, tanpa menyekutukannya dengan siapapun. Ajaran Barnabas tentang Yesus adalah bahwa Yesus bukanlah anak Tuhan atau Tuhan itu sendiri, melainkan dia adalah seorang nabi yang diutus untuk menyampaikan wahyu dan petunjuk hidup bagi umat manusia. Barnabas tidak setuju dengan gagasan yang berkembang tentang Yesus sebagai anak Tuhan, yang kemudian menjadi inti ajaran Kristen yang dikenal saat ini. Sementara itu, Paulus, yang sebelumnya juga seorang pengikut Yesus, memiliki pandangan yang sangat berbeda. Paulus adalah tokoh yang sangat berperan dalam mengemban ajaran Kristen setelah kematian Yesus. Namun, ajaran Paulus yang seringkali dianggap kontroversial karena ia mengajarkan bahwa Yesus adalah anak Tuhan dan bahwa Yesus mengorbankan dirinya untuk menebus dosa umat manusia. Paulus juga menghapuskan banyak tradisi dalam agama Yahudi, seperti kewajiban untuk sunat dan pantangan makan daging tertentu yang sebelumnya sangat dipegang teguh oleh pengikut Yesus yang berasal dari kalangan Yahudi. Perbedaan mendasar inilah yang akhirnya membuat Barnabas dan Paulus berpisah jalan. Barnabas menilai bahwa ajaran Yesus sudah menyimpang dari ajaran Yesus yang sesungguhnya. Dalam Injil Barnabas bahkan mencatat bahwa ia pernah merasa perlu untuk menulis Injilnya sendiri sebagai bentuk klarifikasi tentang apa yang sebenarnya diajarkan oleh Yesus. Bagaimana ajaran tentang Trinitas yang menyatakan bahwa Tuhan itu sendiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah sesuatu yang sangat bertentangan dengan ajaran Yesus yang sebenarnya, yang menekankan tentang keesaan Tuhan. Barnabas merasa bahwa banyak ajaran yang berkembang di kalangan pengikut Yesus setelah kematian Yesus sudah jauh menyimpang. Menurut Barnabas, Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa dirinya adalah Tuhan atau anak Tuhan. Namun sebaliknya, Yesus selalu mengajarkan agar umat manusia hanya menyembah Tuhan yang Maha Esa, dan bahwa tidak ada seorang pun yang pantas disembah selain Tuhan itu sendiri. Dalam Injil Barnabas, Yesus juga sangat menekankan tentang kedatangan seorang nabi terakhir yang akan menjadi penyempurna ajaran agama sebelumnya. Barnabas berpendapat bahwa ajaran yang diajarkan oleh Paulus dan sebagian besar murid Yesus yang lainnya adalah hasil dari interpretasi yang salah terhadap pesan asli Yesus. Karena perbedaan teologi inilah, Barnabas memilih untuk melanjutkan dakwahnya sendiri, terpisah dari Paulus. Ia tetap berpegang pada ajaran Yesus yang murni, tanpa adanya tambahan atau perubahan yang datang dari pandangan pribadi. Selain itu, dalam Injil Barnabas ada pula kritik terhadap pengajaran Paulus tentang penyaliban Yesus. Barnabas sangat menentang ajaran yang mengatakan bahwa Yesus disalib dan mati untuk menebus dosa umat manusia. Dalam Injil Barnabas dijelaskan bahwa Yesus tidak disalib, tapi Allah mengangkatnya ke langit, dan orang yang disalib itu adalah orang lain yang diserupakan dengan Yesus. Ajaran ini tentu saja sangat berbeda dengan apa yang diajarkan dalam Injil-Injil kanonik yang diterima oleh gereja Kristen saat ini. Meskipun Barnabas dan Paulus memiliki pandangan yang sangat berbeda, keduanya tetap mengajarkan dan memainkan peran besar dalam sejarah awal kekristenan. Paulus dikenal sebagai penyebar agama Kristen ke wilayah-wilayah yang lebih luas, termasuk ke wilayah Yunani dan Romawi. Sedangkan Barnabas lebih fokus menyebarkan ajaran Yesus kepada orang-orang Yahudi dan wilayah Palestina. Namun meskipun mereka berbeda pandangan, keduanya tetap memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan agama Kristen. Namun ajaran Paulus yang lebih diterima oleh gereja-gereja Kristen Barat akhirnya menjadi dasar dari doktrin Kristen yang kita kenal sekarang. Ajaran Paulus menganggap Yesus sebagai anak Tuhan dan menekankan pentingnya karya penebusan melalui penyaliban Yesus menjadi inti dari teologi Kristen yang diakui oleh sebagian besar gereja-gereja Kristen
di seluruh dunia. Sementara itu, ajaran Barnabas yang menekankan kepada tauhid dan penolakan terhadap konsep Trinitas tidak diterima oleh gereja-gereja Kristen dan bahkan dianggap sebagai ajaran sesat. Kisah perbedaan antara Barnabas dan Paulus ini menunjukkan betapa kompleksnya perkembangan agama Kristen pada masa awal. Meskipun keduanya merupakan pengikut Yesus, pandangan mereka tentang siapa Yesus dan apa makna dari ajarannya sangatlah berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sejarah agama-agama besar seringkali terdapat perbedaan pandangan dan pendapat yang dapat mempengaruhi bagaimana ajaran itu diterima atau dipraktikkan oleh pengikutnya. Injil Barnabas yang selama berabad-abad hilang dari peredaran dan tidak dikenal luas, akhirnya muncul kembali ke permukaan pada abad ke-20. Meskipun penemuan ini tidak tanpa kontroversi, kitab ini yang selama berabad-abad dianggap hilang atau sengaja disembunyikan telah menjadi pusat perhatian banyak kalangan, baik dari umat Kristen, umat Islam, maupun para akademisi. Penemuan Injil Barnabas bukan hanya menjadi bagian dari sejarah kekristenan yang terlupakan, tetapi juga menjadi sumber penting untuk memahami hubungan antar agama-agama besar dan pandangan-pandangan yang ada di dalamnya. Sejarah penemuan Injil Barnabas dimulai pada abad ke-16 ketika sebuah naskah ditemukan di sebuah perpustakaan di Istanbul, Turki. Namun naskah tersebut tidak langsung mendapatkan perhatian besar pada saat itu, dan justru baru pada tahun 1970-an keberadaan Injil Barnabas kembali menarik perhatian. Disinilah kisah penemuan Injil Barnabas yang lebih terkenal dimulai. Pada tahun 1976, seorang peneliti asal Italia bernama Luigi Valli mengklaim bahwa dia menemukan sebuah salinan dari Injil Barnabas yang tertulis dalam bahasa Italia di sebuah perpustakaan di kota Bolgona. Naskah tersebut ternyata memiliki ciri-ciri yang sangat mirip dengan naskah kuno dari abad pertengahan. Namun penemuan ini masih diperdebatkan oleh banyak pihak karena tidak ada bukti yang cukup kuat untuk mengkonfirmasi keasliannya. Namun kejutan besar terjadi pada tahun 2000-an ketika seorang polisi Turki bernama Hasan menemukan sebuah naskah Injil Barnabas di sebuah gereja kuno yang terletak di dekat kota Istanbul. Naskah tersebut ditemukan dalam kondisi yang sangat buruk dan sudah terdegradasi. Kitab ini terletak dalam sebuah lemari besi yang terkunci dan hampir tidak terawat. Ketika polisi itu membuka lemari tersebut, ia menemukan Injil Barnabas dalam bentuk naskah tulisan yang telah berumur lebih dari 500 tahun. Naskah yang ditemukan di gereja ini tidak hanya terbuat dari kertas biasa, tetapi menggunakan kulit hewan sebagai bahan dasar tulisan. Tulisan di dalamnya adalah tulisan tangan dengan tinta emas, dan naskah ini diperkirakan berasal dari abad 15 atau ke-16 setelah penemuan tersebut. Polisi menyerahkan naskah Injil Barnabas kepada pihak Museum Arkeologi Istanbul untuk dianalisis lebih lanjut. Para ahli kemudian melakukan serangkaian tes untuk memastikan keaslian naskah tersebut. Salah satu metode yang digunakan adalah uji karbon untuk menghitung usia naskah. Hasilnya menunjukkan bahwa naskah Injil Barnabas memang berusia lebih dari 500 tahun, yang menguatkan dugaan bahwa itu adalah naskah asli yang sudah lama hilang. Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, para ahli menyatakan bahwa naskah ini adalah salah satu versi asli Injil Barnabas yang hilang sejak abad pertengahan. Keberadaan Injil Barnabas yang ditemukan di Turki ini meskipun tidak langsung diterima oleh semua pihak, akhirnya memicu minat untuk mempelajari lebih lanjut tentang ajaran yang terkandung di dalamnya. Salah satu hal yang menarik adalah bagaimana Injil Barnabas ini tidak hanya menarik perhatian umat Kristen dan umat Islam, tapi juga para sejarawan dan ahli teologi. Bagi umat Islam, Injil Barnabas dianggap sebagai bukti bahwa kedatangan Nabi Muhammad sudah diprediksi oleh Yesus. Sebaliknya, bagi sebagian besar umat Kristen, penemuan Injil Barnabas tetap menjadi hal yang kontroversial, karena banyak ajaran dalam kitab ini bertentangan dengan ajaran Trinitas yang dianut oleh gereja Kristen. Pihak gereja, terutama gereja Katolik Roma, sejak awal menanggapi penemuan ini dengan skeptisisme. Mereka menganggap Injil Barnabas sebagai kitab apokrifa yang tidak sah dan juga tidak dapat diterima sebagai bagian dari Injil yang diakui. Mereka berpendapat bahwa Injil Barnabas mengandung ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran resmi gereja dan bisa membingungkan umat Kristen. Sementara itu, beberapa kalangan Kristen lainnya, terutama yang berada di luar gereja Katolik, melihat penemuan Injil Barnabas sebagai sesuatu kesempatan untuk menggali lebih dalam tentang sejarah kekristenan awal dan apa yang sebenarnya diajarkan oleh Yesus. Banyak yang berpendapat
bahwa Injil Barnabas memberikan wawasan baru tentang bagaimana ajaran Yesus yang murni mungkin telah diselewengkan oleh gereja-gereja awal, termasuk ajaran tentang Trinitas dan penebusan dosa melalui penyaliban Yesus. Di sisi lain, di kalangan umat Islam, penemuan Injil Barnabas telah memberikan pembenaran lebih lanjut terhadap keyakinan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang sudah disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya, termasuk Injil yang ditulis oleh Barnabas. Banyak umat Islam yang merasa bahwa Injil ini menunjukkan keselarasan antara ajaran Islam dan ajaran yang dibawa oleh Yesus, yang pada dasarnya mengajarkan tentang ketauhidan dan pengesaan Tuhan. Penemuan Injil Barnabas yang terlupakan selama berabad-abad telah membawa dampak yang signifikan terhadap perdebatan antar agama dan pemahaman tentang ajaran-ajaran utama dalam Islam dan kekristenan. Ketika Injil Barnabas ditemukan kembali pada awal abad ke-21, banyak pihak yang mulai mempertanyakan kembali pemahaman mereka tentang sosok Yesus dan Nabi Muhammad. Tidak hanya di kalangan umat Kristen atau umat Islam, penemuan ini juga memicu diskusi besar di kalangan para sejarawan, teolog, dan akademisi. Salah satu dampak terbesar dari penemuan Injil Barnabas adalah bagaimana ia menantang pandangan tradisional dalam agama Kristen, khususnya ajaran mengenai Trinitas dan penyaliban Yesus. Injil Barnabas secara jelas menyatakan bahwa Yesus tidak disalib dan tidak menganggap dirinya sebagai anak Tuhan, melainkan seorang nabi yang diutus oleh Tuhan. Ini sangat berbeda dengan ajaran utama dalam kekristenan yang menekankan bahwa Yesus adalah anak Tuhan yang disalibkan untuk menebus dosa umat manusia. Bagi umat Kristen, ajaran yang terkandung dalam Injil Barnabas menjadi sangat kontroversial karena bertentangan dengan ajaran yang diterima sejak abad ke-4 Masehi. Trinitas yang terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus menjadi doktrin utama dalam kekristenan yang menjelaskan hubungan antara Yesus dan Tuhan. Dalam pandangan Kristen Ortodoks, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia untuk menebus dosa umat manusia. Sementara itu, dalam Injil Barnabas, Yesus menegaskan bahwa dia adalah seorang nabi yang mengabarkan wahyu Tuhan dan tidak memiliki status ketuhanan. Selain itu, Injil Barnabas juga mencatat bahwa Yesus meramalkan kedatangan seorang nabi terakhir yang akan membawa wahyu penutup, yaitu Nabi Muhammad. Bagi umat Islam, hal ini memperkuat keyakinan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang dijanjikan oleh Tuhan dalam kitab-kitab sebelumnya, termasuk Injil yang ditulis oleh Barnabas. Menurut Injil Barnabas, Yesus bahkan menyebut nama Nabi Muhammad dan memberikan prediksi tentang kedatangan sebagai penyempurna wahyu kepada umat manusia. Keberadaan Injil Barnabas ini telah memberikan landasan bagi umat Islam untuk lebih percaya bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah kelanjutan dari ajaran yang telah dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, termasuk Yesus. Dalam pandangan Islam, Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus untuk menyempurnakan wahyu-wahyu yang telah diberikan sebelumnya. Injil Barnabas memberikan bukti tambahan bagi umat Islam bahwa kedatangan Nabi Muhammad telah disebutkan dalam kitab-kitab suci yang lebih dulu ada, dan bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah ajaran yang telah sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun meskipun Injil Barnabas telah memberikan pandangan yang berbeda, hal ini tidak serta-merta diterima oleh semua kalangan. Beberapa pihak, terutama di kalangan gereja Kristen, menganggap bahwa Injil Barnabas sebagai kitab apokrifa atau palsu. Mereka berpendapat bahwa Injil ini tidak dapat diterima sebagai bagian dari kanon kitab suci Kristen karena isinya yang bertentangan dengan ajaran gereja yang telah mapan selama berabad-abad. Dan kontroversi ini semakin memanas ketika ditemukan bahwa Injil Barnabas tidak hanya menyatakan bahwa Yesus itu tidak disalib, tapi juga mengajarkan penolakan terhadap doktrin penebusan dosa melalui kematian Yesus. Dalam Injil Barnabas, Yesus mengajarkan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menebus dosa umat manusia dengan darahnya, dan bahwa pengorbanan darah manusia adalah sesuatu yang dilarang dalam ajaran agama Yahudi, yang merupakan agama asal Yesus. Bagi sebagian besar umat Kristen, ajaran ini sangat sulit diterima karena bertentangan dengan ajaran pokok dalam iman Kristen, yang percaya bahwa kematian Yesus disalib adalah pengorbanan untuk menebus dosa umat manusia. Meskipun demikian, penemuan Injil Barnabas tetap menjadi topik penting dalam studi agama dan sejarah. Banyak kalangan akademisi yang menganggap bahwa Injil Barnabas dapat memberikan wawasan baru tentang sejarah awal kekristenan dan hubungan antar agama-agama besar seperti Islam dan Kristen. Dengan melihat perbedaan ajaran yang terkandung dalam Injil Barnabas dan Injil kanonik, kita dapat memahami lebih dalam tentang bagaimana ajaran agama-agama besar berkembang dari waktu ke waktu
dan bagaimana interpretasi terhadap ajaran-ajaran pokok dapat mempengaruhi perkembangan agama itu sendiri. Bagi umat Islam, penemuan Injil Barnabas juga menjadi bentuk pengakuan bahwa ajaran Islam tentang Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir memiliki dasar yang kuat dalam sejarah. Hal ini memperkuat keyakinan mereka bahwa Islam adalah kelanjutan dan penyempurna ajaran-ajaran sebelumnya. Dalam pandangan Islam, kitab-kitab yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Muhammad, termasuk Injil, telah mengalami perubahan dan penyelewengan. Oleh karena itu, kedatangan Nabi Muhammad dengan wahyu terakhirnya yaitu Al-Quran dianggap sebagai penyempurna dan pelurus ajaran-ajaran yang telah ada sebelumnya. Setelah penemuan Injil Barnabas pada awal abad ke-21, salah satu tantangan terbesar adalah menerjemahkan dan menginterpretasikan naskah yang telah berusia lebih dari 1000 tahun ini. Dengan bahasa asli yang ditulis dalam bahasa Italia kuno dan Aram, Injil Barnabas harus melalui serangkaian proses penerjemahan yang cepat dan juga hati-hati agar makna aslinya dapat dipahami dengan baik oleh pembaca modern. Terjemahan yang tepat dan juga sangat penting, karena setiap kata dan frasa dalam Injil ini memiliki dampak yang mendalam terhadap pemahaman kita tentang ajaran agama. Penerjemah Injil Barnabas menjadi sangat kompleks, karena teks asli ini tidak hanya berisi cerita kehidupan Yesus, tapi juga membuat ajaran-ajaran yang bertentangan dengan pemahaman tradisional dalam kekristenan. Oleh karena itu, proses penerjemahan bukan hanya sekedar penerjemahan kata demi kata, tetapi juga melibatkan pemahaman konteks historis dan teologis yang mendalam. Beberapa versi Injil Barnabas yang telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Arab, Inggris, dan Spanyol, telah menunjukkan betapa sulitnya untuk menjaga kesetiaan terhadap teks asli sekaligus memastikan makna yang dimaksud tetap disampaikan dengan jelas. Salah satu terjemahan yang paling penting adalah terjemahan yang dilakukan oleh seorang sarjana Kristen terkenal bernama Dr. Khalil Sadah, yang berfokus pada penerjemah Injil Barnabas dalam bahasa Arab. Dr. Sadah terkenal dengan pendekatannya yang sangat hati-hati dan metodis dalam menerjemahkan teks kuno, dan ia berusaha untuk tidak menambahkan interpretasi pribadi ke dalam hasil terjemahannya. Ia bahkan seringkali menerjemahkan teks secara harfiah untuk memastikan bahwa pesan asli dari Injil Barnabas tidak hilang. Bagi umat Islam, terjemahan ini sangatlah penting karena Injil Barnabas dalam bahasa Arab memberikan pandangan yang lebih jelas mengenai keyakinan mereka tentang Yesus dan kedatangan Nabi Muhammad. Proses penerjemahan Injil Barnabas juga membuka peluang bagi para ahli untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai naskah-naskah kuno lainnya yang mungkin memiliki hubungan dengan Injil Barnabas. Di antara para teks dan juga yang relevan ini, banyak yang berasal dari abad pertama Masehi yang dapat membantu kita memahami lebih baik konteks sejarah dan budaya pada masa itu. Penelitian terhadap naskah-naskah ini seringkali melibatkan teknik ilmiah canggih seperti analisis karbon dan metode lain untuk memastikan keaslian dan umur naskah, sehingga dapat memperkuat argumen tentang kebenaran teks tersebut. Namun penerjemah Injil Barnabas bukan tanpa kontroversi, dan beberapa kalangan, terutama dari gereja-gereja Kristen di Barat, menolak untuk mengakui terjemahan tersebut sebagai representasi yang sah dari ajaran Barnabas. Mereka berpendapat bahwa Injil Barnabas yang ditemukan ini kemungkinan besar merupakan karya yang lebih baru dan bukan ditulis asli dari Barnabas sendiri. Ada juga yang berpendapat bahwa Injil ini adalah karya orang-orang yang ingin mempengaruhi pandangan orang tentang ajaran Kristen pada masa itu, sehingga tidak dapat diandalkan sebagai sumber otoritatif mengenai ajaran Yesus. Namun bagi umat Islam, penerjemah Injil Barnabas menjadi sebuah tonggak penting untuk menguatkan keyakinan mereka bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang telah disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Meskipun banyak yang mempertanyakan keaslian Injil Barnabas, tidak banyak yang dipungkiri bahwa teks ini memberikan narasi yang mendalam mengenai sosok Yesus, yang di dalamnya menegaskan bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan yang tidak disalib, melainkan seorang nabi yang diutus untuk membimbing umat manusia. Dengan menambahkan kenyataan bahwa Nabi Muhammad juga disebutkan dalam Injil Barnabas, teks ini semakin memperkuat pandangan umat Islam bahwa kedatangan Nabi Muhammad adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Salah satu aspek menarik dari Injil Barnabas adalah bagaimana kitab ini menjanjikan pengajaran yang sangat berbeda mengenai konsep keselamatan dan penebusan dosa dibandingkan dengan Injil kanonik yang ada dalam Alkitab. Dalam Injil Barnabas tidak ada ajaran mengenai pengorbanan Yesus untuk menebus dosa umat manusia, suatu konsep yang sangat penting dalam ajaran Kristen mainstream. Sebaliknya, Injil Barnabas mengajarkan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas dosa-dosanya sendiri dan bahwa tidak ada pengorbanan darah manusia yang dapat menebusnya.
Ini memberikan perspektif yang sangat berbeda dari pandangan Kristen yang menganggap pengorbanan Yesus di salib sebagai pusat dari keselamatan. Selain itu, pengajaran Injil Barnabas juga menegaskan bahwa Yesus itu tidak menganggap dirinya sebagai anak Tuhan, dan bahwa kedatangannya hanya sebagai utusan Tuhan untuk menyampaikan wahyunya. Ini tentu saja bertentangan dengan ajaran Trinitas dalam kekristenan, yang menyatakan bahwa Yesus adalah bagian dari Tuhan dalam bentuk anak. Injil Barnabas secara jelas menolak ajaran ini dan menggantinya dengan pandangan bahwa Yesus adalah seorang nabi, sama seperti nabi-nabi lainnya yang diutus oleh Tuhan. Bagi umat Islam, Injil Barnabas memperkuat pandangan mereka tentang ketauhidan, yaitu bahwa Tuhan ini Maha Esa dan tidak memiliki anak atau sekutu. Ajaran ini sejalan dengan konsep-konsep besar dalam Islam yang menekankan bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang layak disembah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang membawa wahyu terakhir untuk umat manusia. Penemuan dan penerjemah Injil Barnabas oleh para ahli ini juga menjadi sarana untuk lebih mendalami dan memahami keyakinan bersama mengenai keesaan Tuhan dan kedatangan nabi terakhir. Sejak ditemukan kembali pada abad ke-21, Injil Barnabas telah menjadi pusat kontroversi yang mempengaruhi banyak pihak, baik itu di kalangan umat Kristen maupun umat Islam. Meskipun teks ini telah memberikan pandangan yang berbeda tentang Yesus dan kedatangan Nabi Muhammad, penerimaannya dalam dunia agama tidaklah mudah. Sebagai sebuah kitab yang tidak diakui oleh gereja utama, Injil Barnabas telah menghadapi banyak penolakan dan kritik, baik dari kalangan teolog Kristen maupun dari sebagian sarjana yang meragukan keasliannya. Salah satu alasan utama penolakan terhadap Injil Barnabas adalah isinya yang bertentangan dengan ajaran Kristen yang diterima secara luas. Injil Barnabas menyatakan secara eksplisit bahwa Yesus bukanlah anak Tuhan dan tidak disalib, melainkan diangkat ke surga tanpa mengalami kematian di kayu salib. Hal ini sangatlah berbeda dengan pandangan yang diterima oleh mayoritas umat Kristen yang menganggap penyaliban Yesus sebagai pengorbanan yang menebus dosa umat manusia. Ajaran tentang Trinitas juga ditolak dalam Injil Barnabas yang mengajarkan bahwa Tuhan itu Maha Esa dan tidak memiliki anak. Pandangan-pandangan ini menimbulkan banyak pertanyaan dan protes dari gereja-gereja Kristen yang merasa bahwa Injil Barnabas itu berpotensi untuk merusak doktrin dasar mereka. Pada abad ke-5, Paus Innocentius mengeluarkan dekret yang mengutuk Injil Barnabas sebagai teks yang harus dilarang dan dimusnahkan. Bahkan dalam dekret Gelasius, Injil Barnabas juga disebut sebagai Injil yang dilarang, dan setiap orang yang berusaha menyebarkan atau menuliskannya dapat dikenai hukuman berat. Pengutukan ini berlanjut selama berabad-abad, dan Injil Barnabas tidak hanya disembunyikan tetapi juga dihancurkan oleh pihak gereja. Sebagai hasilnya, banyak salinan Injil Barnabas yang hilang, dan hanya sedikit naskah yang bertahan hingga ditemukan kembali pada abad ke-20. Kontroversi yang muncul setelah penemuan Injil Barnabas tidak hanya berhenti pada penolakan dari pihak gereja Kristen, tetapi juga muncul dari kalangan akademisi dan sejarawan. Banyak sarjana Kristen yang meragukan keaslian Injil ini dengan alasan bahwa teks tersebut tidak muncul dalam sejarah Kristen yang dikenal dan dianggap sebagai produk dari masa yang lebih baru. Mungkin pada abad pertengahan atau bahkan lebih belakangan lagi, mereka menganggap bahwa Injil Barnabas sebagai teks palsu atau sekedar karya fiksi yang dibuat untuk mendukung pandangan tertentu, terutama yang berkaitan dengan ajaran Islam tentang Yesus dan Muhammad. Salah satu sarjana yang paling vokal menentang Injil Barnabas adalah Dr. Abbas Mahmud Al-Aqad, seorang orientalis terkenal dari Mesir, yang menyarankan umat muslim untuk menjauhkan diri dari Injil Barnabas. Al-Aqad berpendapat bahwa Injil ini mengandung bagian-bagian yang tidak dapat diterima oleh pemeluk agama Kristen saat ini, dan bahwa kitab ini memiliki latar belakang yang sangat berbeda dengan teks Kristen yang sah. Namun, meskipun ada kritik semacam ini, ada pula sarjana lain yang berpendapat bahwa Injil Barnabas dapat memberikan wawasan penting dalam memahami lebih dalam hubungan antara kekristenan dan Islam, terutama terkait dengan pandangan mengenai Yesus dan kedatangan Nabi Muhammad. Di sisi lain, umat Islam melihat penemuan Injil Barnabas sebagai bukti lebih lanjut bahwa ajaran mereka tentang Yesus dan Nabi Muhammad memiliki akar yang lebih dalam tradisi keagamaan sebelumnya. Dalam pandangan Islam, Yesus ini dianggap sebagai nabi besar yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan wahyunya, tetapi ia bukanlah Tuhan dan anak Tuhan. Ajaran Islam juga mengajarkan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang ditunggu oleh umat manusia, dan Injil Barnabas secara eksplisit meramalkan kedatangan Muhammad. Karena itulah banyak umat Islam yang merasa bahwa Injil Barnabas telah memberikan pengakuan terhadap pandangan mereka.
Meskipun kitab ini tidak diakui oleh gereja Kristen. Salah satu alasan mengapa Injil Barnabas masih menjadi topik perdebatan hingga saat ini adalah mereka kedatangan teks ini sangat terlambat dalam sejarah kekristenan yang sudah jauh lebih mapan dengan ajaran-ajaran yang diterima oleh mayoritas umat Kristen. Injil Barnabas muncul pada waktu yang jauh setelah Injil-Injil kanonik sudah diterima dan menjadi bagian dari kitab suci Kristen. Ini membuat Injil Barnabas tidak dianggap sebagai bagian dari tradisi Kristen yang sah. Meskipun isinya sangat berharga dalam mengungkapkan pandangan yang berbeda tentang Yesus dan Muhammad. Meskipun demikian, banyak umat Islam yang merasa bahwa Injil Barnabas menunjukkan bukti yang lebih kuat tentang posisi Yesus dalam Islam dan menguatkan keyakinan mereka tentang peran penting Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir yang diutus oleh Tuhan. Injil Barnabas menjadi semacam jembatan yang menghubungkan dua agama besar, meskipun tidak dapat diterima oleh kedua belah pihak secara utuh. Dengan demikian, Injil Barnabas tidak hanya menjadi kitab yang penuh dengan kontroversi, tetapi juga sebuah simbol dari hubungan yang kompleks antara Islam dan kekristenan, yang melibatkan interpretasi dan pemahaman yang berbeda tentang sejarah dan agama-agama tersebut. Penemuan kembali Injil Barnabas pada awal abad ke-21 mengundang perhatian dunia, baik di kalangan akademisi, agamawan, maupun masyarakat luas. Naskah ini ditemukan secara tidak sengaja di Turki pada tahun 2013. Setelah terpendam selama berabad-abad, kebenaran Injil Barnabas yang telah hilang dalam sejarah kembali muncul di permukaan, dan penemuan ini mengundang beragam reaksi. Salah satu aspek yang paling menarik adalah bagaimana temuan ini telah membuka kembali perdebatan mengenai keaslian dan makna ajaran yang terkandung dalam teks tersebut, baik dari perspektif Islam maupun Kristen. Penemuan Injil Barnabas ini terjadi ketika seorang polisi Turki sedang melakukan razia terhadap barang-barang yang diselundupkan. Dalam razia tersebut, ia menemukan sebuah naskah tua yang diletakkan dalam lemari besi di sebuah gereja Kristen. Naskah ini berisi dengan tulisan tangan dengan tinta emas yang telah usang, yang nampaknya berasal dari sekitar abad ke-15. Begitu polisi tersebut menyadari pentingnya naskah tersebut, temuan ini dikerahkan kepada pihak museum untuk penelitian lebih lanjut. Para ahli menggunakan teknik karbon untuk menentukan usia naskah, dan hasilnya menunjukkan bahwa Injil Barnabas yang ditemukan tersebut sudah berusia sekitar 1500 tahun. Penemuan ini mengejutkan banyak pihak karena Injil Barnabas yang selama ini hilang dan tidak pernah muncul dalam sejarah kekristenan tiba-tiba muncul kembali dan bukti mengesankan. Meskipun telah ada beberapa naskah Injil Barnabas yang diketahui, terutama yang ditulis dalam bahasa Spanyol, temuan naskah ini sangat penting karena dianggap sebagai versi yang lebih asli dan lebih dekat dengan teks awal. Terlebih lagi, naskah yang ditemukan di Turki ini tidak hanya mengandung tulisan tangan yang sangat kuno, tetapi juga berisi ajaran-ajaran yang berbeda dengan doktrin Kristen yang berlaku saat ini. Bagi umat Islam, penemuan Injil Barnabas ini sangat penting karena memberikan bukti yang lebih kuat tentang apa yang terjadi, tentang apa yang mereka yakini. Dalam Injil Barnabas ada banyak sekali referensi yang mengarah pada kedatangan Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Salah satu bagian yang paling menonjol adalah ketika Injil ini menyebutkan dengan jelas bahwa Yesus meramalkan kedatangan seorang nabi setelahnya yang bernama Muhammad. Ini menjadi sebuah penguatan bagi umat Islam yang sudah lama meyakini bahwa Muhammad adalah nabi yang dinanti-nanti oleh umat-umat sebelumnya, termasuk oleh Yesus. Namun bagi sebagian kalangan Kristen, penemuan Injil Barnabas justru memperburuk ketegangan dan kontroversi. Gereja-gereja utama, terutama yang terhubung dengan Vatikan, menanggapi temuan ini dengan skeptisisme dan seringkali menolaknya sebagai teks yang tidak sah. Salah satu alasan utama penolakan ini adalah karena isi Injil Barnabas sangat bertentangan dengan ajaran Trinitas dan ketuhanan Yesus yang selama ini dipegang oleh mayoritas umat Kristen. Injil Barnabas secara eksplisit menyatakan bahwa Yesus bukanlah anak Tuhan yang tidak disalib, melainkan diangkat ke surga tanpa mati. Dan ini berlawanan dengan pandangan dari Kristen yang mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang disalib untuk menebus dosa umat manusia. Paus dan para tokoh gereja lainnya yang berpengaruh juga sangat terbuka menanggapi penemuan Injil Barnabas dengan penolakan keras. Mereka menilai bahwa Injil ini adalah karya yang tidak dapat dipercaya, dan mereka tetap mempertahankan keyakinan bahwa Injil yang diterima oleh gereja-gereja Kristen adalah yang telah ditetapkan dalam kanon Alkitab. Pengutukan terhadap Injil Barnabas yang dimulai sejak abad ke-5, terutama dalam dekrit Paus Innocentius, berlanjut hingga hari ini.
dengan banyak pihak yang terus berusaha menghapuskan peredaran Injil tersebut. Meskipun demikian, penemuan ini tidak sepenuhnya sia-sia. Beberapa kalangan baik dari sisi akademisi maupun agama menganggapnya sebagai temuan yang sangat berharga dalam memahami sejarah agama dan bagaimana ajaran-ajaran keagamaan berkembang. Seiring waktu, banyak sarjana yang tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang Injil Barnabas, baik dari sisi linguistik maupun teologis. Mereka berusaha untuk mengungkap lebih lanjut tentang konteks sejarah, latar belakang penulisnya, dan pengaruhnya terhadap perkembangan agama Kristen dan Islam. Penemuan Injil Barnabas juga memberikan kesempatan untuk menelaah lebih dalam hubungan antara kekristenan dan Islam, dua agama besar yang berbagi banyak kisah dan tokoh-tokoh yang sama, namun dalam pemahaman yang berbeda. Dalam Injil Barnabas, kita dapat melihat bagaimana Yesus dipandang bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai seorang nabi yang akan mengabarkan kedatangan seorang nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Ini menjadi jembatan antara dua agama yang seringkali saling berseberangan dalam banyak hal, namun juga memiliki banyak kesamaan dalam ajaran-ajaran moral dan spiritual. Bagi umat Islam, Injil Barnabas telah memberikan pembenaran bagi keyakinan mereka bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang telah disebutkan dalam kitab-kitab yang lebih tua. Injil Barnabas menjadi bukti lebih lanjut bahwa ajaran-ajaran Islam tentang ketauhidan dan penolakan terhadap Trinitas tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan memiliki dasar akar yang dalam tradisi monoteisme yang telah ada sebelumnya. Banyak umat Islam yang melihat penemuan Injil Barnabas sebagai bukti bahwa mereka mengikuti jalan yang telah ditemukan oleh para nabi sebelumnya. Sementara itu, bagi umat Kristen yang menerima Injil Barnabas, teks ini memberikan tantangan besar terhadap doktrin Trinitas dan keyakinan tentang penebusan dosa melalui pengorbanan Yesus di salib. Meskipun Injil Barnabas menolak banyak ajaran utama Kristen, beberapa orang di kalangan Kristen menganggapnya sebagai sebuah teks yang harus dipelajari lebih lanjut untuk memperdalam pemahaman mereka tentang sebuah ajaran kekristenan dan bagaimana ajaran Yesus sebenarnya disampaikan. Penemuan Injil Barnabas pada abad ke-21 tidak hanya mengundang kontroversi di kalangan religius, tetapi juga memicu perdebatan akademis yang semakin berkembang. Seiring berjalannya waktu, banyak pihak yang mencoba untuk menggali lebih dalam mengenai relevansi teks ini di dunia modern, serta dampaknya terhadap hubungan antar agama, khususnya antara Islam dan Kristen, mengingat latar belakang sejarahnya yang penuh dengan penolakan dan penguburan. Injil Barnabas kini menjadi simbol perdebatan panjang tentang otoritas kebenaran dan penerimaan dalam dunia keagamaan. Salah satu implikasi yang paling mencolok dari penemuan Injil Barnabas ini adalah bagaimana teks ini dapat mempengaruhi pemahaman kita tentang hubungan antara agama-agama besar dunia, terutama agama Islam dan Kristen. Sejak dulu, kedua agama ini telah seringkali digambarkan sebagai agama yang saling bertentangan, dengan masing-masing memiliki keyakinan yang berbeda mengenai Yesus dan kedatangan Nabi terakhir. Bagi umat Kristen, Yesus adalah Tuhan, anak Allah, yang datang untuk menebus dosa umat manusia melalui kematiannya di kayu salib. Di sisi lain, umat Islam meyakini bahwa Yesus itu Nabi Isa, yaitu seorang nabi yang diutus oleh Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri, dan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang membawa wahyu terakhir dari Tuhan. Injil Barnabas yang menyebutkan secara eksplisit kedatangan seorang nabi terakhir yang bernama Muhammad telah menawarkan pandangan yang menarik tentang bagaimana Yesus dipahami dalam konteks agama Islam. Dalam Injil Barnabas, Yesus tidak digambarkan sebagai Tuhan, melainkan sebagai nabi meramalkan kedatangan Nabi Muhammad sebagai penerusnya. Hal ini jelas menghubungkan ajaran-ajaran Islam dengan pandangan Kristen yang mengaku nubuatan-nubuatan Yesus mengenai masa depan. Sebagian umat muslim melihat hal ini sebagai penguatan terhadap keyakinan mereka bahwa Muhammad adalah nabi terakhir yang telah lama dinantikan oleh umat-umat terdahulu. Namun bagi umat Kristen, penerimaan Injil Barnabas tetap menjadi hal yang sangat kontroversial. Gereja-gereja utama, terutama yang dipimpin oleh Vatikan, tetap memandang Injil Barnabas sebagai teks yang tidak sah dan bertentangan dengan ajaran-ajaran dasar kekristenan. Salah satu alasan utama penolakan ini adalah ajaran Injil Barnabas yang menolak konsep Trinitas dan ketuhanan Yesus. Konsep Trinitas yang menyatakan bahwa dalam Kristen Tuhan itu ada dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, adalah salah satu ajaran yang paling mendasar dalam Kristen. Injil Barnabas yang dengan tegas menolak konsep tersebut tentu saja menantang pilar utama teologi Kristen yang telah diterima selama berabad-abad.
Penemuan Injil Barnabas juga membawa dampak dalam pada studi akademis mengenai sejarah awal kekristenan. Banyak sejarawan dan teolog yang melihat teks ini sebagai sumber berharga yang dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang bagaimana pandangan-pandangan awal terhadap Yesus berkembang dan bagaimana ajaran-ajaran Kristen pada masa itu mungkin berbeda dari ajaran yang kita kenal sekarang. Dalam hal ini, Injil Barnabas menawarkan perspektif yang lebih monoteistik dan lebih dekat dengan ajaran-ajaran agama-agama Yahudi dan Islam yang menekankan bahwa Tuhan itu Maha Esa dan tidak memiliki anak. Selain itu, Injil Barnabas juga membawa pertanyaan mengenai autentisitas dan keaslian teks-teks kuno lainnya yang telah menyembunyikan atau dimusnahkan sepanjang sejarah. Selama berabad-abad, banyak kitab-kitab yang tidak sesuai dengan ajaran dominan gereja Kristen dimusnahkan atau disembunyikan, termasuk Injil Barnabas. Ini menimbulkan pertanyaan besar, seberapa banyak teks-teks sejarah yang mungkin menyimpan wawasan berharga tentang keyakinan agama dan pandangan teologis yang berbeda dari kita yang kenal saat ini. Penemuan Injil Barnabas telah membuktikan bahwa ada banyak dokumen kuno yang masih tersembunyi atau belum ditemukan, yang bisa memberikan gambaran yang lebih lengkap dan lebih bervariasi tentang bagaimana agama-agama besar ini berkembang dari masa ke masa. Dalam dunia Islam, Injil Barnabas dianggap sebagai salah satu bukti yang telah menguatkan keyakinan bahwa wahyu Tuhan tidak dapat disampaikan kepada umat-umat terdahulu melalui Al-Quran, tetapi juga melalui kitab-kitab yang telah hilang atau disembunyikan. Konsep tentang Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir juga sudah tertulis jauh sebelum kedatangan Islam, yang menunjukkan bahwa ajaran-ajaran yang datang setelah Yesus sebenarnya merupakan kelanjutan dari tradisi nabi-nabi sebelumnya. Bagi umat Islam, ini menegaskan bahwa Al-Quran dan ajaran-ajaran Islam merupakan bagian perjalanan yang jauh lebih besar dalam memahami wahyu Tuhan yang mencakup tradisi-tradisi yang ada dalam agama-agama yang lebih tua. Namun meskipun Injil Barnabas memiliki potensi untuk memperkuat hubungan antara Kristen dan Islam, kenyataannya perbedaan mendalam tetap ada antara kedua agama ini. Umat Kristen umumnya menolak teks ini karena tidak sesuai dengan doktrin mereka, sementara umat Kristen menganggapnya sebagai teks yang sangat relevan dengan ajaran mereka. Bagi sebagian orang, Injil Barnabas tetap menjadi sebuah simbol dari ketegangan antara dua agama besar ini yang meskipun memiliki banyak kesamaan, namun tetap terpisah oleh keyakinan teologis yang berbeda. Di dunia modern, semakin banyak orang yang tertarik untuk mempelajari lebih dalam mengenai sejarah agama dan memahami bahwa agama-agama besar ini meskipun memiliki perbedaan, juga memiliki banyak kesamaan dalam hal ajaran moral dan spiritual. Penemuan Injil Barnabas memberikan kesempatan bagi umat manusia untuk merenung lebih dalam tentang hubungan mereka dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan sejarah spiritual mereka. Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap studi lintas agama, Injil Barnabas bisa menjadi bahan diskusi yang produktif untuk memperkaya pemahaman tentang bagaimana agama-agama besar berkembang dan bagaimana pandangan mereka mengenai Tuhan, Nabi, dan wahyu yang saling berinteraksi. Keberadaan Injil Barnabas dalam konteks dunia modern memberikan perspektif yang mendalam terhadap perkembangan teologi Kristen dan Islam, khususnya mengenai pandangan mereka terhadap Yesus dan Nabi Muhammad. Teks yang ditemukan pada abad ke-21 ini membuka kembali diskusi tentang hubungan antara kedua agama besar tersebut yang sering dipandang memiliki perbedaan mendalam dalam pemahaman tentang Tuhan, Nabi, dan wahyu. Injil Barnabas, meskipun seringkali dianggap sebagai teks yang bertentangan dengan ajaran utama Kristen, telah memberikan penjelasan yang sangat berbeda dari Injil-Injil kanonik yang ada saat ini. Salah satu perbedaan mencolok adalah penolakan terhadap konsep Trinitas dan penegasan bahwa Yesus adalah seorang nabi, bukan Tuhan atau anak Tuhan. Ini jelas berbanding terbalik dengan pandangan utama dari kekristenan yang menganggap bahwa Yesus sebagai Tuhan yang turun ke dunia dalam bentuk manusia, serta bagaimana bagian dari Trinitas yang tidak terpisahkan. Bagi umat Kristen, penerimaan Injil Barnabas sebagai teks yang sah tentu saja merupakan langkah yang sangat sulit karena isinya yang jelas dan bertentangan dengan ajaran yang telah diterima dan diteruskan oleh gereja selama berabad-abad. Namun dari sudut pandang Islam, Injil Barnabas justru menyodorkan sebuah bukti sejarah yang mendukung keyakinan mereka tentang Nabi Muhammad. Dalam Injil Barnabas, Yesus disebutkan secara eksplisit meramalkan kedatangan seorang nabi terakhir yang dikenal dengan nama Muhammad. Ini mencocokkan dengan ajaran dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus oleh Tuhan untuk membawa wahyu terakhir yang disebut sebagai Al-Quran.
Umat Islam melihat Injil Barnabas sebagai bagian dari bukti bahwa ajaran-ajaran yang diterima dalam Islam adalah berkesinambungan dengan wahyu-wahyu Tuhan yang telah diberikan kepada umat-umat sebelumnya, termasuk yang diterima oleh nabi-nabi seperti Ibrahim, Musa, dan Yesus. Penting untuk dicatat bahwa meskipun Injil Barnabas telah memberikan pandangan yang sangat berbeda mengenai Yesus dan Muhammad, itu juga mengungkapkan adanya titik temu yang memungkinkan dialog antara Kristen dan Islam. Yesus dalam Injil Barnabas dipandang sebagai seorang nabi yang membawa pesan ketuhanan dan moralitas, sama seperti nabi-nabi lainnya dalam tradisi Islam. Bahkan, Injil Barnabas tidak hanya merujuk pada kedatangan Muhammad, tetapi juga menegaskan bahwa Muhammad adalah penerus dari ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh nabi terdahulu, termasuk Yesus. Pandangan ini sangat sejalan dengan ajaran Islam yang menganggap Muhammad sebagai penyempurna wahyu yang telah disampaikan sebelumnya. Namun bagi umat Kristen, ide bahwa Yesus hanya seorang nabi dan bukan Tuhan atau anak Allah adalah sesuatu yang sangat sulit diterima. Keyakinan tentang ketuhanan Yesus merupakan inti dari ajaran Kristen, dan konsep ini sudah dijadikan dasar bagi pengajaran gereja sejak abad pertama. Injil Barnabas diterima sebagai teks yang sah. Itu akan mempengaruhi pemahaman Kristen tentang Yesus dan mengubah struktur teologi Kristen yang sudah mapan selama lebih dari 2 milenium. Ini menjadi tantangan yang besar bagi gereja-gereja yang telah mengunjungi tinggi doktrin Trinitas dan menganggap Yesus sebagai Tuhan yang memiliki esensi ilahi. Di sisi lain, jika Injil Barnabas diakui sebagai bagian dari warisan Kristen yang sah, itu bisa membuka jalan bagi pemahaman yang lebih inklusif dan pluralistik tentang agama-agama Abrahamik. Umat Kristen dan Muslim mungkin dapat menemukan kesamaan dalam hal pandangan mereka terhadap Yesus sebagai nabi dan Muhammad sebagai nabi terakhir. Ini bisa menjadi langkah penting dalam memperbaiki hubungan antara dua agama besar ini yang meskipun memiliki perbedaan doktrin yang mendalam, juga memiliki banyak kesamaan dalam hal ajaran moral, etika, dan tujuan spiritual. Secara teologis, Injil Barnabas juga memunculkan pertanyaan tentang bagaimana seharusnya agama-agama ini memandang wahyu Tuhan. Sebagian besar pemikir modern menilai bahwa wahyu Tuhan tidak terbatas pada satu agama atau satu kitab suci saja. Mereka berpendapat bahwa setiap agama memiliki cara yang tersendiri dalam menerima dan mengungkapkan wahyu Tuhan, yang semuanya berfungsi sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Jika dilihat dari perspektif ini, Injil Barnabas tidak perlu dipandang sebagai teks yang mengancam atau menentang ajaran Kristen, melainkan sebagai bagian dari cerita besar mengenai bagaimana umat manusia berusaha memahami Tuhan dan menjalani kehidupan yang penuh dengan kebaikan dan kedamaian. Namun meskipun terdapat kesamaan-kesamaan dalam pandangan teologis, perbedaan yang mendalam tetaplah ada, terutama dalam hal bagaimana masing-masing agama memandang kedudukan Yesus dan Muhammad dalam rencana Tuhan. Dalam kekristenan, Yesus tetap diakui sebagai pusat keselamatan umat manusia, sedangkan dalam Islam, Yesus adalah seorang nabi yang sangat dihormati, tetapi bukan Tuhan. Oleh karena itu, meskipun Injil Barnabas memberikan titik temu dalam hal penghormatan terhadap kedua nabi ini, keduanya tetap memiliki pemahaman yang berbeda tentang peran mereka dalam kehidupan spiritual manusia. Selain itu, Injil Barnabas juga menimbulkan perdebatan mengenai statusnya sebagai teks sejarah yang sah. Banyak sarjana yang meragukan keaslian Injil Barnabas, mengingat asal-usulnya yang tidak jelas dan fakta bahwa teks ini baru ditemukan setelah berabad-abad lamanya. Beberapa berpendapat bahwa Injil Barnabas mungkin merupakan karya dari periode yang jauh lebih baru, mungkin pada abad pertengahan, yang dimaksudkan untuk memperkuat pandangan-pandangan tertentu mengenai Yesus dan Muhammad. Meskipun demikian, penemuan Injil Barnabas tetap menjadi bahan diskusi yang menarik dan penting bagi mereka yang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang sejarah, agama, dan perkembangan teologi. Seiring dengan penemuan kembali Injil Barnabas, kontroversi tentang keaslian dan isinya pun semakin mengemuka. Bagi sebagian besar kalangan Kristen, Injil Barnabas bukan hanya dianggap sebagai teks yang tidak sah, tetapi juga dianggap berbahaya karena dapat mengubah fondasi teologi yang telah mapan. Injil ini menyajikan pandangan yang sangat berbeda dengan ajaran yang selama ini diajarkan dalam gereja Kristen. Pandangan yang paling mencolok adalah penegasan bahwa Yesus bukanlah anak Tuhan atau bagian dari Trinitas, melainkan hanya seorang nabi yang diutus oleh Tuhan, setelah menegaskan bahwa Nabi Muhammad adalah penerus wahyu dan nabi terakhir. Bagi umat Kristen, hal ini tentu saja menjadi sebuah tantangan besar, mengingat ajaran utama mereka menempatkan Yesus sebagai pusat dari keselamatan umat manusia. Kepercayaan ini sudah dipegang teguh selama lebih dari 2000 tahun
Oleh karena itu, munculnya Injil Barnabas yang menganggap Yesus sebagai nabi dan bukan Tuhan dapat dilihat sebagai ancaman terhadap keyakinan dasar yang telah diterima oleh gereja-gereja Kristen di seluruh dunia. Jika Injil diterima, maka konsep Trinitas yang merupakan ajaran pokok dalam Kristen akan terguncang. Hal ini menyebabkan perubahan besar dalam cara umat Kristen memahami keselamatan, penebusan dosa, dan hubungan mereka dengan Tuhan. Kontroversi mengenai Injil Barnabas tidak hanya berhenti pada perbedaan teologis antara Kristen dan Islam. Bagi banyak orang, keaslian Injil ini juga dipertanyakan. Beberapa sarjana Kristen berpendapat bahwa Injil Barnabas adalah sebuah karya ditulis jauh setelah masa hidup Barnabas sendiri, dan kemungkinan besar itu merupakan teks yang disusun oleh kelompok-kelompok tertentu pada abad pertengahan yang ingin mendukung pandangan mereka tentang Yesus dan Muhammad. Hal ini didukung oleh fakta bahwa Injil Barnabas baru muncul ke permukaan pada masa yang relatif modern dan tidak ditemukan di antara berbagai naskah kuno yang ada dari zaman awal kekristenan. Di sisi lain, ada juga para peneliti yang percaya bahwa Injil Barnabas mungkin memang berasal dari abad pertama atau kedua Masehi, tetapi tertutup rapat oleh gereja-gereja Kristen awal yang tidak menginginkan perbedaan Injil ini diketahui oleh umat Kristen. Mereka berpendapat bahwa Injil Barnabas mungkin sengaja disembunyikan karena isinya yang bertentangan dengan ajaran gereja pada waktu itu. Gereja-gereja yang memiliki otoritas besar pada abad-abad tersebut, terutama setelah Konsili Nisea pada tahun 300-an, cenderung memusnahkan teks-teks yang dianggap tidak sesuai dengan doktrin yang telah ditetapkan. Kontroversi juga muncul terkait dengan keberadaan Injil Barnabas di zaman modern. Pada awal abad ke-20, sejumlah naskah Injil Barnabas ditemukan di berbagai tempat, termasuk di Turki, dan semakin memperburuk perdebatan mengenai asal-usul dan keabsahan teks tersebut. Pada tahun 2012, ditemukan sebuah salinan Injil Barnabas yang lebih baru di sebuah gereja di Turki. Salinan ini diperkirakan berasal dari sekitar 500 tahun yang lalu, namun ada pula yang mengklaim bahwa naskah tersebut mungkin lebih tua dari itu, bahkan bisa jadi berasal dari abad pertama atau kedua Masehi. Penemuan ini memperparah ketegangan antara pihak-pihak yang pro dan kontra terhadap Injil Barnabas. Pihak yang mendukung keaslian Injil ini melihatnya sebagai bukti sejarah yang sangat penting, yang menunjukkan bahwa ajaran-ajaran Islam sudah ada sejak masa Yesus. Sementara itu, pihak yang menentang meyakini bahwa Injil Barnabas adalah produk dari zaman yang sudah jauh lebih belakangan dan tidak dapat dijadikan dasar untuk memahami ajaran Kristen yang sejati. Tidak hanya itu, beberapa kalangan juga merasa bahwa Injil Barnabas seharusnya tidak digunakan sebagai referensi untuk memahami ajaran Islam secara mendalam. Beberapa peneliti berpendapat bahwa meskipun Injil Barnabas menyebutkan Nabi Muhammad dan beberapa ajaran Islam, teks tersebut tetaplah sebuah karya yang tidak dapat dianggap sebagai sumber asli atau otoritatif mengenai kehidupan Yesus atau Muhammad. Mereka berargumen bahwa Injil Barnabas mungkin lebih mencerminkan pandangan kelompok tertentu yang ingin memperkenalkan Islam kepada dunia Kristen daripada memberikan gambaran yang objektif tentang Yesus dan wahyu Tuhan. Di tengah kontroversi ini muncul pula pertanyaan mengenai peran gereja dalam menyembunyikan Injil Barnabas selama berabad-abad. Gereja, terutama pada awal abad pertengahan, memiliki kontrol yang kuat terhadap ajaran yang dapat diterima oleh umat Kristen. Gereja tidak hanya membentuk doktrin teologi, tetapi juga membentuk teks-teks mana yang dianggap sah dan dapat digunakan dalam pengajaran. Oleh karena itu, banyak kalangan yang percaya bahwa Injil Barnabas sengaja disembunyikan agar tidak mengganggu stabilitas doktrin yang telah diterima secara luas oleh umat Kristen. Dalam beberapa dekade terakhir, dengan semakin terbukanya akses informasi dan penelitian, banyak sarjana dan pemikir yang mulai menilai Injil Barnabas secara lebih objektif. Beberapa menyatakan bahwa meskipun Injil Barnabas bukanlah teks kanonik, ia tetap memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat penting. Injil ini memberikan wawasan mengenai pandangan umat Kristen pada awal masa tentang Yesus dan Muhammad, serta menunjukkan bagaimana ajaran-ajaran ini berkembang seiring berjalannya waktu. Namun, bagi banyak umat Kristen, Injil Barnabas tetap dianggap sebagai karya yang kontroversial dan bertentangan dengan ajaran inti gereja. Menerima Injil Barnabas berarti menerima perubahan mendalam di dalam cara pandang mereka terhadap Yesus, keselamatan, dan Trinitas. Di sisi lain, umat Islam melihat Injil ini sebagai bukti bahwa ajaran-ajaran mereka mengenai Yesus dan Muhammad sejalan dengan wahyu yang diberikan oleh Tuhan, sebagaimana yang tercatat
di dalam Al-Quran. Pada akhirnya, kontroversi seputar Injil Barnabas tidak hanya terletak pada apakah teks ini sah atau tidak, tetapi juga pada bagaimana teks ini dapat digunakan untuk memperluas pemahaman kita tentang keyakinan agama, serta bagaimana teks-teks sejarah dapat memberikan wawasan tentang kehidupan umat manusia pada masa-masa lampau. Sebagaimana sejarah agama lainnya, Injil Barnabas mengajarkan kita bahwa kebenaran tidak selalu dapat ditemukan dalam satu doktrin atau teks saja, melainkan dalam keragaman pandangan yang ada dalam dialog antar agama yang terbuka.